رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur kita menambah motivasi kita untuk selalu beramal saleh sebagai bentuk syukur bil jawarih. Syukur dengan ucapan kita ucapkan alhamdulillah, syukur bil qalbi, kita akui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hasilkan dalam ikhtiar beribadah pada hari ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita fi yaumil akhir kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaat, yakni pembelaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'd asy-syu'ara min 'alamatil hubbi tamamul ihtimam bih. Di antara tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yakni sempurnanya perhatian kita kepada hal-hal yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Min 'alamatil hubbi ila al-usrah, bisa kita kiaskan ketika kita mencintai anggota keluarga kita, maka bukti daripada kecintaan itu adalah tamamul ihtimam, sempurnanya kita memperhatikan, bertanggung jawab kepada keluarga kita. Min alamatil hubbi ilal Quran, di antara cinta kita kepada Quran, maka min alamatihi, dari tanda-tandanya adalah kita tamamul ihtimam, menyempurnakan perhatian kita terhadap Al-Quran. Jadi ini seperti berbanding lurus. Ketika kita mencintai sesuatu, maka tandanya adalah kita memperhatikan sesuatu itu dengan sempurna. Kita mencintai masjid kita, maka kesempurnaan perhatian terhadap masjid kita ini juga menjadi ukuran segala hal. Ini al-qaul min ulama atau min ahli syu'ara, salah satu ungkapan-ungkapan penuh hikmah dari para ulama. Min alamatil hubbi tamamul ihtimam bihi. Di antara tanda kita mencintai sesuatu, maka tandanya adalah sempurna dalam memperhatikannya. Di antaranya kita sebagai umat muslim, kita mempunyai
Asyhur al-Hijriyah. Kita mempunyai bulan-bulan Hijriyah. Bijanibi asyhur al-Miladiyah. Di samping kita juga mempunyai kalender atau bulan-bulan Miladiyah Masihiyah sebagai muamalah kita sesama manusia. Tetapi yang menjadi poin penting adalah kita tidak menurunkan perhatian kita kepada asyhur al-Hijriyah, tidak menurunkan perhatian kita kepada pergantian bulan-bulan, yakni bulan-bulan Hijriyah, yang mana bulan-bulan Hijriyah yang dipakai oleh Umar bin Khattab ila akhiri, yang dimulai dari zamannya Khalifah Al-Thaniyah, Khalifah yang kedua yang Umar bin Khattab sampai sekarang, yang di situ kemudian memudahkan kita umat Islam untuk menyusun strategi ibadah-ibadah, menyusun strategi mendapatkan kemuliaan-kemuliaan berdasarkan bulan-bulan Hijriyah tersebut. Ini yang penting. Karena dengan kita mengetahui bulan-bulan Hijriyah, maka di situ banyak hadis, banyak ayat, banyak penjelasan para ulama yang merujuk kepada bulan-bulan tersebut. Kalau merujuk dalam ayat, di antara al-ayat al-masyhur, ayat yang masyhur, para ustaz kita juga pernah menyampaikan di majelis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 dan 12. Minha arba'atul hurum, di antaranya 4 bulan mulia, 4 bulan sakral. Al-Haram yang sakral, Masjidil Haram, masjid yang sakral, haram yang sakral. Dan di antaranya kita akan masuk di bulan depan, mulai Hijriyah, itu min syahri bil hijjah, min syahri bil hijjah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab, ada 4 asyhur al-hurum. Oleh karena itu, sempurnanya perhatian kita atau usaha kita diantaranya mencintai Islam ini, kita mulai dengan kita perhatian dengan bulan-bulan Hijriyah, atau kita paling tidak viralkan di benak kita, di lingkungan kita, di masjid kita adalah gema dan syiar daripada bulan-bulan Al-Hijriyah. Karena ini min tamami aw min alamati hubbina bil Islam, termasuk tanda-tanda kita mencintai Islam ini insyaallah dengan sempurna. Wa amma Dzulhijjah, adapun bulan-bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita saat ini sedang berikhtiar dalam rangka nanti agar timbangan amal kita itu berat, sebagaimana firman Allah, "Faman fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Dan adapun orang-orang yang saqulat, berat, mawazinuhu, timbangan amalnya, aidul amali salih, dengan amal yang saleh, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, ay al-jannah, maksudnya adalah surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan ada orang-orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, kita berlindung tentunya dari neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Timbangan amal kita berusaha untuk berat. Di antara strateginya itu adalah kita memilih waktu-waktu yang memang di situ banyak kesempatan berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempatan berharga yang akan datang adalah Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Yang ini sama-sama kita ikhtiarkan
para jamaah semuanya, memang kalau dari segi gemanya itu memang berbeda dengan Ramadan. Ramadan bergema sekali, dan memang di situ juga banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keberkahannya, tentang keagungannya. Tapi tidak kalah menariknya juga kita kemudian mempelajari dan mengkaji bagaimana kebesaran, bagaimana keberkahan, bagaimana keagungan, bagaimana para ulama-ulama dulu, para salafus saleh, para sahabat-sahabat kemudian menyikapi bulan Dzulhijjah ini, yang juga kita bisa tiru dalam rangka kita memaksimalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antaranya kenapa kemudian Dzulhijjah wa fi man yaqulu anna Dzulhijjah afdal min ashhurul akhar. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa bulan Dzulhijjah itu lebih utama binisbah ila bulan al-akhar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya tentunya Ramadan afdal li'anna fi lailatul qadar, di dalamnya lailatul qadar. Tapi bulan yang juga dianggap mulia, yang minimal setara dengan Ramadan adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah. Dan para ulama mengambil titik pentingnya kenapa di bulan Dzulhijjah ini menjadi lebih berat amalan di dalamnya. Karena satu, idza kana fi Ramadan, apabila di bulan Ramadan maka kita masyhur, kita mendengarkan ayat hadis. Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan maka futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit dan dibelenggu syaitan-syaitan. Wa Dzulhijjah asy-syaitanu la yusad. Syaitan-syaitan tidak dibelenggu. Makanya para ulama menyebutkan al-ibadah fi Dzulhijjah afqal. Ibadah di bulan Dzulhijjah itu lebih berat. Dan yang kedua, perlakuan kebanyakan kita manusia, kebanyakan kita di dalam sosial bermasyarakat, Dzulhijjah ini kita melakukan rata-rata tidak seperti Ramadan. Sehingga itulah yang kemudian menjadi tantangan, kata para ulama, menjadi tantangan berat untuk kita memaksimalkan bulan-bulan Dzulhijjah. Faqala Dr. Ahmad Farid yakni fi kitabihi wa amma khairu al-fajr yakni al-fajr fi yaumin nahar. Sebaik-baik fajar yang kemudian terbit pada suatu hari atau suatu pagi, maka terbit fajarnya yaumun nahar, terbit fajarnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Wahada, dan ini sesuai dengan apa yang kemudian kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar. Al-maksud al-fajr fi yaumin nahar, fajar demi fajar. Allah yaqsimu, la yaqsimu Allah illa bil 'azim. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam ayat-ayatnya, dan para ulama tafsir memberikan batasan. Allahu la yaqsimu illa bil 'azim. Allah tidak bersumpah kecuali dengan kejadian yang besar, kecuali dengan keberkahan besar, kecuali dengan keagungan yang luar biasa. Wattini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun yang tumbuh pada masa. Wal fajr, demi fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar fi ayamin nahar, fi syahri Dzulhijjah yang akan datang. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, ma min ayamin al-'amalu as-salih fihi ahabbu ila Allah. Ma min ayamin, tidak ada dari hari-hari yang mana al-'amalu salih, amal salih pada hari itu ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min yaumi
Dzulhijjah, daripada hari-hari Dzulhijjah. Wa fi riwayatin fi al-ashr al-awwal Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ahabbu ila Allah. Kila dikatakan kepada Nabi Rasulullah SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad itu kemudian tidak lebih dicintai oleh Allah. Nabi menjawab, wal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun itu kemudian tidak bisa menyamai amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Illa, dan Nabi di riwayat lain menyebutkan, Nabi menambahkan, kecuali seorang laki-laki yang berangkat ke medan perang, kemudian dia tidak pulang kecuali hanya namanya dan gelarnya syahid. Allahu Akbar. Merupakan sebuah ungkapan dari Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa Allah mencintai hamba-hambanya, mencintai makhluknya, yang kemudian memaksimalkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Yang ini sama-sama mari kita gaungkan. Mari kita gaungkan. Bahkan al-jihad afdhalul hajj. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan jihad itu padahal lebih afdal daripada al-hajj. Dalam hadis yang lain dikatakan, ayu amalin, kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling utama, yang pertama urutannya adalah al-iman, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, al-jihad fi sabilillah, Rasulullah. Wa tsani al-hajj al-mabrur, haji yang mabrur. Laisa jazaa'u illa al-jannah, yang mana haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji menempati urutan yang ketiga, jihad menempati urutan yang kedua, al-iman billah menempati urutan yang pertama. Di hadis yang pertama disebutkan anna al-a'mal, amal soleh di bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Sehingga di sini amal di bulan Dzulhijjah bisa kita katakan lebih mulia atau lebih dicintai oleh Allah dibanding jihad, dibanding haji. Tentunya berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para jamaah memberikan gambaran. Kita pernah mendengar ayat yang berbunyi, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat mulia di sisi Allah atau orang yang paling afdal atau yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis atas di atasnya kita, kalau kita komparasikan, maka ini sebenarnya bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat rahimnya Allah itu tidak perlu kepada orang-orang yang mampu haji. Menguatkan bahwasanya Allah itu juga memberikan kesempatan kepada hamba-Nya, kepada yang lain yang tidak, atau yang belum berkesempatan naik haji pada bulan itu, ada amalan yang kemudian Nabi jelaskan, amalan itu bahkan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad, dibandingkan al-hajj al-mabrur. Masya Allah. Ini merupakan kabar gembira jemaah bagi kita semua untuk sama-sama memaksimalkan bulan Dzulhijjah. Kalau di kalender insya Allah masuk tanggal 9 atau tanggal 10 bulan Juli. Ini salah satu persiapan kita untuk ke arah sana. Jadi kemampuan atau mungkin keilmuan yang kita
pelajari dari keutamaan bulan Dzulhijjah itu semoga membawa kita semangat untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang masyhur adalah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a ayyam bil hijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan puasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah. Syahr atau min tarikh al-awwal min yaumil al-awwal ila tarikh at-tasi'. Kemudian Nabi wal ashra wa thalath ayyam kull syahr. Hadis min Hunaid bin Khalid, hadis dari Hunaid bin Khalid mengatakan Nabi biasa berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan Nabi juga biasa berpuasa di bulan Asyura, yakni 10 pada bulan Muharram, bulan setelahnya. Kemudian puasa 1 ayam, puasa 3 hari yang kita kenal dengan ayam bid. Nah juga berkaitan dengan ini ada 1 hari minimal kalau para ulama memberikan anjuran kalau kita tidak mampu atau kita berat dalam kondisi 9 hari maka ada 1 hari yang tidak boleh ketinggalan atau 2 hari yang akan boleh ketinggalan, yaumut tarwiyah wa yaumut Arafah. Yaumut tarwiyah pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, wa yaumut Arafah bulan ke-9 tanggal ke-8 dari bulan Dzulhijjah dan tanggal ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Jadi karena bulan Arafah min yaumin, tidak ada 1 hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka, yakni kecuali di pada hari Arafah. Karena yaum Arafah aksaru ayyu'allahu fihi 'abdan minan nar. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala membebaskan, artinya menjamin, menggaransi hamba-hambanya yang soleh yang ditakdirkan kemudian mampu melaksanakan amal soleh pada hari Arafah itu kemudian dibebaskan dari api neraka yang Arafah. Wa fi riwayat akhar bisa menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Wa fi riwayat shaum tarwiyah pada tanggal 8 yakni pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah, shaum tarwiyah yakni kafaratu sanatin, menjadi penghapus dosa, pelebur dosa pada dosa-dosa dalam 1 tahun. Dosa-dosa kecil. Wafi keterangan para ulama menyebutkan dosa-dosa kecil. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang di situ ada perbedaan pendapat para ulama aina afdal atau mana yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an tafsir dari walayalin ashr dan 10 demi malam yang 10 demi malam-malam yang 10 dalam surah Al-Fajr. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa malam-malam 10 yang dimaksud adalah 10 hari atau 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan 10 terakhir bulan Ramadan. Dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada beberapa ikhtilaf, beberapa pendapat para ulama, tetapi kedua-duanya antara 10 malam terakhir bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu kita bisa ambil kesimpulan pada keutamaan yang sama, pada keutamaan yang perlu kita umat Islam untuk sama-sama memperhatikannya demi untuk yang tadi, demi menyempurnakan alamatul hubbi, menyempurnakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memperhatikan bulan-bulan itu untuk kita bersemangat. Yang kedua dalam rangka kita ingin timbangan amal kita kemudian menjadi berat nanti di yaumul akhir. Karena kita umatnya Rasulullah SAW umat yang pendek umurnya, sehingga banyak kesempatan di setiap minggunya ada yaumul Jum'ah yang perlu kita
maksimalkan di setiap bulannya. Itu kemudian ada ayyamul bid yang perlu kita maksimalkan, bahkan di bulan-bulan tertentu seperti ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram nanti, ada bulan Rajab, ada bulan Ramadan. Ini bulan-bulan yang Allah memang muliakan, dan kita sebagai umat Islam juga perlu menganggapnya ini adalah sebuah bulan yang penting di kalender kita, sehingga di bulan-bulan ini kita maksimalkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu lagi yang masyhur al-hadis yang menyebutkan di antara keutamaan atau di antara amal-amal yang penting di bulan Dzulhijjah, Yaum Arafah, pada hari Arafah, kemudian fi hijjatul wada, pada haji wadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu, Nabi mengangkat kedua tangannya sangat tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama juga menyebutkan afdhalud du'a Arafah, sebaik-baik doa adalah Arafah. Kenapa di hari itu katsirun minan nas yad'ullaha fi yaumin wahid wa fi makanin wahid wa fi waqtin wahid. Para ulama menjelaskan pada hari itu Yaum Arafah kita di Dzulhijjah pertama, selain tahmid, dzikir, takbir, tahlil, maka salah satu ibadah yang utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mencontohkan pada haji wada di Yaumul Arafah, Nabi mengangkat tangan dengan tinggi dan serius berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan kepada hambanya, permohonan yang banyak. Dan Nabi menyampaikan afdhalud du'a Arafah, doa yang paling utama adalah pada hari Arafah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, pada hari itu berkumpul manusia yang banyak, dan berkumpul dalam satu waktu, berkumpul dalam satu tempat, berkumpul dalam satu hari yang kemudian sangat mulia, sehingga doanya orang banyak bagi Allah akan dikabulkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengurangi kemahabesaran Allah. Jadi secara logika berpikirnya tidak seperti kita manusia. Ketika kita banyak yang kemudian memohon kepada kita, maka kita akan memulai perhitungan kita secara logika kita. Tapi kalau Allah tidak, semakin banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin Allah kemudian mencintainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkannya dengan segera tanpa mengurangi kemahabesaran Allah. Para ulama menyebutkan, seandainya seluruh umat manusia berdoa kepada Allah dengan seluruh kebutuhannya yang berbeda-beda, kemudian seluruh manusianya berdoa pada waktu yang bersamaan, kebutuhannya bermacam-macam, maka Allah akan kabulkan semuanya, dan itu semua tidak mengurangi kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan seperti jarum yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat, air yang menempel di jarum itulah yang diberikan, yang dikabulkan permintaan manusia semuanya, dan yang tersisa, air laut yang tersisa adalah bentuk karunia kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fi yaumi, atau pada hari-hari 10 pertama tadi kita ada zikir, kita memaksimalkan ibadah yang lain, kita ada puasa, dan yang terpenting juga ada di situ ada doa. Dengan doa pada waktu itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang lain tentunya ada Aidul Adha, ada Udhiyah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Allah, wanhar, dan berkurbanlah
ayam nahar, menyembelih alirkanlah darah penyembelihan pada hari itu yang nahar. Ini tentunya nanti pada pembahasan yang selanjutnya. Ada salah satu kisah dari Hatim al-Ashram, salah seorang ulama di zaman Ja'far al-Mansur, namanya Hatim al-Ashram. Hatim al-Ashram ini sebenarnya sebuah julukan. Al-Ashram ini adalah sumun, dia yang pura-pura tuli. Ulama ini kebetulan dia mempunyai sampingan, dia berdagang gitu. Ketika itu datanglah kemudian seorang perempuan yang saya baca di sebagian buku itu menyebutkan ada seorang perempuan yang kemudian buang angin ketika itu dan terdengar. Kemudian ulama namanya Al-Hatim ini dia kemudian pura-pura tuli sampai kemudian tulinya itu pura-pura tulinya ini kemudian dilanjutkan sehingga para masyarakat di saat itu memang mengira atau menjuluki Hatim al-Ashram, salah satu ulama di zaman Ja'far al-Mansur, demi menjaga kemudian kenyamanan daripada seorang pembeli di toko beliau. Hatim al-Ashram yang perlu kita garis bawahi adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatim al-Ashram salah satu ulama, dia kemudian ingin berhaji ke Baitullah. Biasa dia seorang ulama, dia mempunyai beberapa anak yang masih kecil. Ketika dia ingin berhaji, beberapa anaknya kemudian tidak mengizinkan, menangis, kemudian menggandoli, bahasanya menggandoli, merengek, jangan ya nanti kita sekarang kerja dan sebagainya. Ya, anaknya masih kecil, kemudian didudukkanlah anaknya didudukkan anaknya, dinasihati dan didakwahi, nah bulan Dzulhijjah ulama seperti ini, haji ulama seperti ini, dan diberikan penjelasan kepada anak-anaknya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang lain berbuat baik, tidak menyia-nyiakan hamba-hambanya yang salah berbuat baik. Allah menjamin semua rezeki yang ada di muka bumi ini, sehingga kemudian pahamlah satu persatu daripada anak-anak dan istrinya. Bahkan mendekati bulan Dzulhijjah pun beberapa anaknya belum ikhlas kecuali satu anak perempuannya. Di situ saya baca di makalah Arabiyah, makalah yang berbahasa Arab itu disebutkan bintu Ashr sanawat, umurnya baru 10 tahun. Anak perempuannya ini mengatakan, ya abi, wahai bapak, idhab, pergilah dan sempurnakan hajimu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sebenarnya anak yang sebenarnya sudah hafal Quran ini anaknya ayah muda. Ketika sudah hafal Quran kemudian wa atimul hajja wal umrah, wahai ayah, sempurnakan haji dan umrah. Insyaallah yang di sini Allah sudah tahu. Yang perlu kita garis bawahi betapa Hatim al-Ashram mampu kemudian mentransfer itu, tentunya dimulai dari beliau. Hatim al-Ashram seorang ulama dengan kesabaran mendidik anak-anaknya, memahamkan anak-anaknya dan seterusnya. Sampai suatu saat berpindah Hatim al-Ashram dan kemudian benar yang dikhawatirkan keluarga. Jalan beberapa hari setelah kepergian Hatim al-Ashram tidak ada yang bekerja lagi, sehingga yang terjadi adalah di situ sudah mulai habis berasnya, sudah mulai habis stok makanannya, sehingga kakak-kakak dan bahkan ibunya sendiri itu kemudian mulai marah dengan anak perempuan yang satu 10 tahun tadi. Ini gara-gara adik mengizinkan ayah pergi haji sehingga di rumah tidak ada makanan dan sebagainya. Kemudian menangislah dalam sebuah momen, sebetulnya menangislah si anak ini kemudian mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa-doanya ini pas doanya itu kemudian fi ayyami Arafah. Doanya si anak dari Hatim al-Ashram ini mendekati ya pada hari Arafah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya diijabah pada hari besoknya. Itu kemudian datanglah pasukan yang mengecek dari kerajaan
Ja'far al-Mansur, rombongan dari Ja'far al-Mansur itu sedang melakukan melakukan penelitian, melakukan inspeksi ke daerah-daerah pelosok, di antaranya di daerahnya Hatib al-Asam ini. Kemudian qadarullah, dengan takdir Allah, Khalifah Ja'far al-Mansur ini kemudian didera rasa haus yang sangat, dan kebetulan persediaan airnya itu habis, dan pengawal ketika disuruh untuk kemudian mencari di warga terdekat yang punya air, dan karena ini tahu ini berkuda kemudian memakai baju besi, ini rombongan daripada Ja'far al-Mansur Khalifah, maka sang istri dan anak-anak dari Hatib al-Asam kemudian dia menyediakan minuman yang sejuk, yang segar, dia carikan minuman yang bersih dan ditempatkan yang bersih dan sebagainya, sehingga para pengikut daripada Ja'far al-Mansur kemudian merasakan lega. Kemudian Ja'far bertanya, rumah siapa ini? Kemudian si istri menjawab, ini adalah rumah Hatib al-Asam. Nah, zaman dulu para ulama itu terkenal namanya tapi tidak tahu orangnya, bahkan tidak tahu rumahnya. Sehingga si Ja'far al-Mansur Hatib al-Asam, ia min ulama. Nah, Hatib al-Asam ya benar ulama. Nah, dikatakan iya wahai Khalifah Ja'far. Oleh karena itu, karena kebesaran hati istrinya, kemudian karena kebaikan hati keluarganya, maka aku sedekahkan wadah air tadi diisi dengan emas penuh dan kemudian diserahkan kepada keluarganya. Bahkan Ja'far al-Mansur mengatakan, para pengikutku yang mencintaiku maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan, sehingga mereka semuanya bersedekah kepada keluarganya Hatib al-Asam, sehingga keluarga Hatib al-Asam kemudian jadi keluarga yang pada hari itu, pada hari Arafah dan pada hari Yaumul Nahar, menjadi keluarga yang dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu gambaran suatu ibadah, suatu amalan yang dilandasi dengan iman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Ada keajaiban-keajaiban yang kemudian muncul yang kita tidak sangka-sangka, yang mana keajaiban itu bisa saja terjadi sampai saat ini. Tentunya tugas kita saat ini adalah memaksimalkan kembali bulan Dzulhijjah, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah bulan Dzulhijjah merupakan ibadah-ibadah yang nyaman, yang di hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan kita disehatkan dan semangat kita juga ditumbuhkan oleh Allah, sehingga dalam masuk bulan Dzulhijjah nanti kita semangat untuk menghadapi bulan Dzulhijjah dengan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur panjang dengan berkah. Allah SWT menyehatkan kita semuanya sehingga mampu memaksimalkan ibadah ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Dzulhijjah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran wa afukum. Wujud ada tanya jawab atau cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu isi aja, karena ada yang nanya, saya yang paling muda yang bertanya, Masya Allah. Kalau di Arafah itu kemarin tadi diceritakan bahwa Nabi SAW itu banyak sekali sampai mengangkat tangannya tinggi karena berdoa, ya. Mungkin sunnah yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang perlu kita tiru waktu di Arafah itu mungkin apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Pak orang tua kami. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa amma doa fi Arafah, adapun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Arafah, kalau kita melihat dari manasik yang mungkin banyak di antara bapak-bapak kemudian berdoa atau diajarkan pada saat manasik. Ada satu doa yang sebenarnya itu selalu ada dalam manasik. Doa ketika tawaf ya itu dibaca, doa ketika sa'i itu dibaca, doa ketika kita di Arafah itu dibaca. Yang pertama urutannya ya, pertama ya doa yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini antara doa yang kemudian selalu atau kemudian banyak dibaca pada saat kita melakukan ibadah haji, saat kita berhaji. Adapun yang kedua, secara anjuran di situ disebutkan pas pada Yaum Arafah itu turun satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini pernah Umar bin Khattab bertanya dalam hadis riwayat Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, aina di manakah ayat ini turun dan di manakah waktunya turun? Dijelaskan turunnya pas haji wada di Yaum Arafah. Pada hari itu aku sempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan nikmatku, atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku ridho Islam sebagai agama. Nah, dari sini beberapa ulama memberikan gambaran di doanya Nabi banyak yang berhubungan dengan diteguhkannya agama, diteguhkannya hidayah Islam kepada beliau, diteguhkannya kita semuanya, ya Allah, wa'amitna bil Islam, Allah wahyina bil Islam, wa'amitna bil Islam, ya Allah hidupkanlah kami dengan manisnya Islam, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Itu diantara penjelasan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus yang kedua terkait meneguhkan agama ini dalam hati. Karena saat ini apalagi di akhir zaman, teguhnya agama dalam hati ini memerlukan effort, memerlukan usaha yang tidak gampang. Bahkan oleh karena itu doa yang kemudian sangat dianjurkan itu doa agar kita tetap dalam kondisi Islam, tetap dalam hidup pun dalam posisi Islam, bahkan sampai mati pun dalam kondisi Islam. Karena alhamdulillah ini ujian yang terberat itu ternyata pada saat maut, pada saat kita nanti menjelang sebelum maut, itu ujian yang terberat secara ruhiyah, secara ma'nawiyah. Oleh karena itu yang bisa kita ambil dari ayat itu. Dan yang ketiga, tentunya karena ini posisinya sedang haji, di situ juga ada Nabi berdoa untuk umat Islam, khususnya yang haji mabrur, kemudian wa amalan maqbulan. Ya Allah, jadikan seluruh ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang membawa kebaikan, mabrur, birrun mabrurun, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian rezekinya maufuran, dipenuhi, kemudian rizqan maufuran, dan amal-amal yang diterima, wa amalan maqbulan, dan amal-amal yang diterima. Tentunya kalau dari keterangan itu yang bisa kami jelaskan, Rabbana atina hasanah, yang kedua terkait dengan menguatkan agama Islam pada diri kita, yang terakhir tentang diterimanya amalan, khususnya amalan haji.
Adapun berdoa selain itu tentunya ya boleh sesuai dengan hadis atau sesuai dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika bertanya wa idza sa'alaka, ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka fa inni qarib, aku adalah dekat. Ud'uni, maka berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku ijabah. Nah, di antara hal yang tiga tadi bisa kita simpulkan dari beberapa keterangan. Tapi kalau yang keempat dan seterusnya, silakan kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih kepada jamaah yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.